Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai agama dan kesehatan kita. Nah, apakah ada korelasinya ketika kita memiliki keyakinan agama, ketika kita belajar agama dengan kuat misalnya, apakah itu mempengaruhi kesehatan mental kita? Nah, mari kita simak ya pembelajaran kita dalam mata kuliah psikologi agama bersama saya Rinda Widianingsih. Kita mulai saja ya. Ya, kesehatan mental itu apa? Kesehatan mental ini merupakan ilmu yang meliputi sistem mengenai prinsip, peraturan, serta prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Jadi yang kita kenal itu bukan hanya kesehatan fisik saja, tetapi juga kesehatan mental. Nah, seringkali kesehatan mental ini masih agak-agak kurang diperhatikan gitu ya. Orang hanya fokusnya kepada kesehatan fisik. Padahal di dalam istilah kedokteran dikenal juga dengan yang namanya psikosomatis. Ini sudah berkali-kali saya cukup singgung ya, psikosomatis itu adalah bahwa atau bahasa Indonesianya adalah kejiwa sebadanan. Jadi apa yang terjadi di dalam jiwa kita itu akan mempengaruhi badan kita. Ya, jadi kesehatan fisik dan mental itu saling terkait gitu ya, tidak bisa dipisahkan karena kesehatan fisik kita itu juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental kita. Kalau kesehatan mentalnya ini terganggu, maka kesehatan fisik pun akan terganggu. Kemudian ada pertanyaan, Bu, tapi kalau orang-orang yang, mohon maaf, yang misalnya gila di jalan seperti itu, kayaknya sehat-sehat aja gitu ya. Kayaknya kok mereka jiwanya tidak tidak sehat, mereka jiwanya sakit, tapi fisiknya kuat banget ya. Belum pernah terdengar misalnya mereka kena corona, atau mungkin mereka nggak pakai baju aja nggak masuk angin, makan-makan dari tempat sampah aja, mereka fine-fine aja gitu. Kita tidak bisa melihat seperti itu bahwa memang fenomena yang seperti itu ada, tapi kita lihat bahwa mereka itu kan yang sakit jiwanya ya, tapi secara fisiknya mereka tidak tidak atau bisa dibilang baik-baik saja gitu ya. Tapi kita lihat pada prinsip yang sebaliknya, ketika orang itu fisiknya sakit ya, itu akan mempengaruhi kesehatan mental mereka, dan kesehatan mental mereka akan terpengaruhi oleh ini ya, kesehatan mental mereka akan terpengaruhi oleh fisik, akan mempengaruhi fisik mereka. Nah, kalau orang gila yang di jalan ini kan dia sudah kehilangan ya, dia bukan lagi, dia tidak lagi merasakan, tapi dia benar-benar sudah kehilangan feel-nya sebagai manusia yang punya kesadaran, sehingga mereka tidak lagi, hubungan psikosomatisnya ini mungkin sudah tidak lagi berpengaruh gitu ya. Beda dengan orang yang secara mental itu masih memiliki prinsip kesadaran gitu ya, sehingga mereka bisa merasakan jiwanya sakit, rohaninya sakit, sehingga kemudian berdampak terhadap fisiknya. Kemarin seperti yang sudah saya contohkan, misalnya ketika kamu mau ujian, ya stres, rasanya pengen ke kamar mandi, terus ya pengen buang air kecil, terus padahal kalau dicek ya tidak ada yang salah ya gitu. Kemudian orang marah, orang yang kaget marah kemudian kena serangan jantung. Nah, itu juga mungkin sering kita lihat adegan-adegan itu di sinetron gitu ya. Karena memang itu kan kondisi terkejut, marah ya, yang sangat mendadak dan mendalam ya, sehingga kemudian itu berpengaruh terhadap kinerja jantungnya seperti itu. Nah, tapi kalau orang gila yang di jalanan itu misalnya, karena mereka benar-benar sudah kehilangan kesadarannya, sehingga ini sudah tidak itu terpengaruh lagi ya. Karena fisiknya itu bisa dibilang sangat kuat banget gitu ya, tidak terpengaruh. Nah, orang yang sehat mentalnya adalah orang yang selalu hatinya merasa nyaman, tenang, aman, dan tentram. Jadi kebutuhan dia akan rasa aman itu sudah terpenuhi. Ya, dia merasa hidupnya itu tentram. Nah, kalau orang yang merasa cemas, takut, parno, atau mungkin fobia, trauma, ya itu kan berarti hidupnya tidak tenang, ya tidak ada ketentraman. Nah, itu biasanya ada gangguan terhadap kesehatan mental. Dan
menurut saya juga kita tidak perlu malu untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang salah dengan kesehatan mental kita. Karena we just human. Kita itu hanya eh, manusia biasa yang bisa sakit fisik, juga bisa sakit mental. Terus kalau sakit mental gimana ya? Tidak perlu untuk apa ya istilahnya heboh, bingung dan sebagainya karena itu adalah hal yang wajar terjadi dan mintalah bantuan ahli untuk mengatasinya. Nah, hubungan antara kejiwaan dan agama ini terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Nah, kita menyebutnya Tuhan, atau mungkin ada yang menyebutnya Sang Hyang Widi, ada yang menyebutnya sebagai Allah, ya, apapun namanya. Tetapi ketika kita memiliki sikap penyerahan diri terhadap sesuatu yang kita anggap lebih tinggi, nah di sini maka akan terjadi sebuah hubungan yang bisa menyebabkan kita merasa safe atau aman. Nah, sikap pasrah akan memberikan rasa optimis dan memunculkan perasaan positif ya. Jadi akan memiliki positive thinking, positive feeling gitu ya. Karena kita menganggap bahwa apapun yang terjadi itu sudah ada yang mengatur. Yang kita lakukan ini adalah hanya bisa berusaha sebaik-baiknya gitu ya. Sehingga ada rasa pasrah, kita akan menganggap bahwa kita pasti akan selalu diberikan yang terbaik. Nah, ini ya, rasa optimisme dan positif ini akan membuat ketika seseorang ini menganut agama tertentu, dia biasanya akan melakukan ritual-ritual keagamaan ya, yang itu akan membantu dia di dalam menuju kejiwaan yang lebih tenang. Nah, posisi ini juga menyebabkan manusia berada pada posisi keseimbangan persenyawaan kimia dan hormon tubuh ya. Jadi hormonnya menjadi lebih seimbang ya. Hormon adrenalin dan noradrenalinnya ini menjadi lebih seimbang sehingga manusia itu dalam bersikap juga menjadi lebih tenang ya. Nah, ketenangan ini, rasa aman nyaman ini akan menyebabkan munculnya kesehatan jasmani maupun rohani kita. Jadi kira-kira korelasinya seperti itu. Kemudian bentuk dan pelaksanaan ibadah. Nah, ini orang-orang ketika menganut agama tertentu, dia akan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Nah, kegiatan ibadah ini akan mempengaruhi dia ya di dalam sikapnya di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah bisa menanamkan keluhuran budi. Nah, kemudian dia akan pada puncaknya merasa bahwa dia adalah pengabdi Tuhan yang setia ya, sehingga ini akan membuat hidupnya menjadi lebih bermakna ya, kira-kira seperti itu ya. Karena orang yang seharusnya melakukan praktek ibadah dengan tekun baik seperti itu, dia akan memiliki keluhuran budi yang baik juga. Nah, kalau pertanyaannya, kalau ada orang yang ibadahnya sih bagus Bu ya, dia rajin ke tempat ibadah, dia rajin melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan, tetapi kok dia tetap saja ya orangnya malah anarkis, malah orangnya itu menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Nah, ini berarti dia memang yang kita sebut kemarin beragama, tetapi belum memiliki kematangan dalam beragama, sehingga dia hanya terbatas pada ritual saja, tetapi tidak ada pemaknaan terhadap ritual tersebut. Akibatnya, itu membuat dia agama itu menjadi sesuatu yang ibaratnya kalau orang Banyumas bilang itu kemakinan gitu ya. Buat dia sok-sokan saja, tetapi dia sebenarnya tidak masuk ke dalam keluhuran budinya ya. Jadi hanya secara fisik dia melakukan banyak hal ritual agama, tapi ternyata yang dia lakukan itu tidak berdampak terhadap kestabilan mentalnya ataupun pola pikir dia gitu ya, keluhuran budinya yang harusnya itu kemudian lebih memunculkan rasa kepasrahan, optimisme ya, sehingga
dampak terbesarnya adalah munculnya toleransi ya. Kalau misalnya orang yang fanatis dan intoleran, nah itu justru belum matang beragama. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu juga sudah memuat tentang banyak sekali ayat-ayat ya yang membahas mengenai bagaimana seharusnya kita itu bersikap ya, karena pada dasarnya Al-Quran itu kan tuntunan hidup manusia. Tetapi ada nggak sih yang terkait dengan kesehatan mental ya? Karena kesehatan mental tadi itu kan terkait dengan ketenangan batin ya, kebahagiaan di dalam jiwa kita gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran sendiri kita bisa melihat ada Quran surat Al-Qasas, kemudian An-Nahl, Al-Imran ya, itu ada beberapa yang di sana membahas mengenai kebahagiaan ya, karena upaya untuk menemukan ketenangan batin ini kan dilakukan dengan cara penyesuaian diri secara resignasi, yaitu apa? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita merasa bahwa kita adalah makhluk Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan ini adalah hanya menjalankan apa yang menjadi takdir kita ya, kadang-kadang kita kan berpikir seperti itu, sehingga yang diberikan kepada kita selalu yang terbaik ya. Misalnya kita terkena hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya musibah atau sesuatu yang di luar ekspektasi kita, kita akan menganggap bahwa itu adalah cara Tuhan bekerja gitu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ini terdapat beberapa ayat yang berhubungan dengan ketenangan dan kebahagiaan ya, dan yang merupakan ketenangan dan kebahagiaan ini menjadi prinsip utama di dalam kesehatan mental. Ya, jadi ingat bahwa orang yang sehat mental itu adalah jiwanya itu tenang, bahagia, ya, aman, nyaman, tentram, tidak diliputi rasa kecemasan, ketakutan, ya. Dia hidupnya bisa menjalankan dengan enjoy seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya Quran surat Al-Qasas ya, ya ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu secara duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini ayat Al-Quran itu kan sebenarnya kalau ditelaah tentu saja itu sudah memuat semua hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan gitu ya, manusia dengan alam ya. Jadi semuanya sudah ada ya, tergantung bagaimana kita memaknai, karena tafsir Al-Quran, tafsir hadis itu kan juga sesuatu yang sangat berkembang gitu ya, sangat berkembang. Kemudian kalau Al-Quran ini kan secara basicnya, dasarnya ya, ibaratnya kalau di dalam ketatanegaraan kita tuh ibaratnya ini undang-undang dasarnya gitu ya, prinsip-prinsipnya gitu. Nah, nanti ini bisa dikembangkan lagi menjadi ya sangat faktual gitu ya, sangat aktual dan faktual. Jadi sangat tergantung pada masa apapun itu masih tetap relevan ya. Bahkan di Al-Quran pun juga membahas tidak hanya kesehatan fisik, bagaimana kita harus dianjurkan untuk memelihara kesehatan fisik kita gitu ya, tapi juga kesehatan mental kita ya, karena antara fisik dan mental itu adalah sesuatu yang saling berkorelasi. Ya, ini kita bisa dibaca sendiri, ada Ali Imran juga An-Nahl gitu ya. Jadi kurang lebihnya intinya sama, bahwa kita diajarkan untuk berbuat baik, tidak membuat kerusakan ya, mencegah kemungkaran. Kemudian ini yang membuat kita menjadi hidupnya lebih bahagia dan mental kita terjaga. Ya, intinya seperti itu. Kemudian ada lagi yang ayat-ayat yang berbicara mengenai ketenangan jiwa. Ya, ini ada cukup banyak ayat-ayat yang membicarakan mengenai ketenangan jiwa. Misalnya Al-Ra'd ya ayat 28, orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa mengingat Allah itu dapat menenteramkan jiwa. Ya, jadi sesuatu yang dapat menenteramkan jiwa kita itu adalah karena kita mengingat Allah. Mengingat apa? Seperti apa yang dimaksud? Tentu saja ini kemudian konteksnya menjadi sangat luas ya. Jadi bukan hanya mengingat Allah, 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 Allah diingat-ingat gitu ya, bukan. Tetapi apapun yang kita lakukan ya kita selalu, kita dilihat orang lain atau tidak ya, kita menganggap bahwa
Allah tahu segalanya. Jadi kalau kita mau berbuat buruk pun orang lain mungkin tidak tahu, tapi pasti Allah tahu seperti itu. Jadi saya tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang bisa merusak seperti itu ya. Sehingga karena saya yakin ada Allah yang selalu mengawasi saya, selalu melindungi saya gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang kemudian memunculkan ketentraman di dalam jiwa. Siapa yang bertakwa dan berbuat baik, maka dia tidak akan merasa takut dan sedih. Nah, ini kan emosi mendasar manusia, takut, sedih, marah, senang ya. Dan yang negatif itu kan takut dan sedih ya. Tetapi ini bisa diatasi ketika kita memiliki ketakwaan yang baik ya. Jadi kira-kira inilah ayat-ayat kalau kita mau mempelajari agama, kita mau mempelajari dalam hal ini khususnya adalah tuntunan Al-Quran, begitu, itu akan membuat kita menjadi lebih tenang jiwanya, ya kesehatan mental kita menjadi akan lebih stabil. Kemudian ada juga yang surat yang mengingatkan untuk sabar dan sholat. Jadi sholat itu termasuk di dalam ritual ibadah. Apakah aku langsung dampaknya langsung membuat kita jadi sehat mental, Bu? Apakah orang sholat itu hanya untuk mengejar biar punya tabungan amal, punya tabungan pahala sehingga nanti kehidupan di akhiratnya akan terjamin seperti itu? Nah, kita lihat sebenarnya dimensi sholat ini sangat luar biasa ya. Sudah banyak penelitian yang membahas mengenai sholat ini, baik dari segi fisiologis ya, fisik ketika orang yang sholat itu dampaknya bagaimana, gerakan sholat, kemudian badannya harus berapa derajat, itu dampaknya ke tubuh seperti apa, itu sudah banyak yang membahas ya, kalian bisa melihat di jurnal-jurnal ya, misalnya hubungan antara kesehatan fisik dengan kegiatan sholat kayak gitu ya, dengan sholat seperti itu, karena ini kan sesuatu yang rutin kita lakukan 5 kali dalam satu hari ya, ada kemudian gerakan-gerakan repetisi, tetapi gerakan sholat itu kan kalem ya, enggak kemerungsung gitu ya, tetapi ternyata itu bisa membantu kinerja jantung, kinerja organ dalam tubuh manusia, dan sebagainya. Nah, selain fisik, ternyata dimensi dari sholat itu sendiri yang utama adalah membuat kita menjadi lebih tenang. Ya, makanya disampaikan juga kalau kamu merasa gundah, sedih, ambillah wudhu, kemudian sholat, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat itu mungkin tidak langsung tiba-tiba baru Allahu Akbar, rakaat pertama langsung kamu menjadi tenang jiwanya, bukan yang seperti itu. Tetapi kemudian ini membuat kita sejenak untuk menepi ya, sejenak untuk melepaskan stres-stres dan ketegangan duniawi ya, kita memiliki rasa berserah diri. Nah, ini yang penting. Kita merasa berserah diri, kita merasa lebih ikhlas. Nah, ini yang kemudian akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Nah, jadi sholat itu walaupun dilakukan secara fisik, tapi dampaknya tidak hanya fisik, gitu ya. Tapi dampaknya juga adalah ketenangan jiwa. Dan kalau menurut saya sendiri, sholat efek atau dampak sholat yang utama itu bukan semata-mata untuk mengejar tabungan akhirat gitu ya, mengejar pahala ya, tapi itu adalah sesuatu yang penting untuk diri kita sendiri gitu loh. Sesuatu yang penting untuk ketenangan jiwa kita sendiri. Ya, dampaknya duniawi banget kalau menurut saya ya. Jadi bukan hanya akhirati, dampaknya adalah duniawi gitu. Kehidupan kita di dunia itu menjadi lebih tenang. Ya, karena bagaimanapun juga kita bilang, ini untuk akhirat itu belum kita capai, yang kita lakukan sehari-hari, kita hadapi kenyataan sehari-hari ini kan sesuatu yang duniawi, dan itu harus dihadapi kan, dan kita nggak bisa melakukan sesuatu hanya untuk nanti, ya kita perlu juga untuk sesuatu yang sekarang juga. Nah, sholat itu bisa mewadahi dua dimensi itu tadi, baik duniawi maupun akhirati tadi. Akhirat oke, duniawi kita juga merasa lebih tenang. Karena bagaimanapun namanya manusia itu pasti memiliki masalah kan, pasti memiliki kesulitan, pasti memiliki tantangan dalam hidup. Nah, ini dengan kita meng-calm down gitu ya, kita menurunkan
kesibukan kita, tensi kita ya, sehingga kita akan membuat ketenangan atau jiwa kita menjadi lebih stabil gitu ya. Jadi menurut saya sholat itu bukan sesuatu yang hanya akhirati saja, tetapi justru itu sesuatu yang sangat duniawi, sangat membantu kita dalam kehidupan di dunia ini, terutama untuk memperoleh ketenangan jiwa, kestabilan mental gitu ya. Jadi yang tadinya pengen ngamuk marah-marah setelah sholat mungkin akan jadi lebih adem, lebih tenang ya, sehingga tidak terbawa situasi. Nah, ini Allah lah yang telah menurunkan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang yang mukmin ya, supaya keimanan mereka bertambah gitu ya. Di samping keimanan mereka yang memang sudah baik gitu ya, karena mukmin ini tentu saja diharapkan memiliki keimanan yang baik. Oke, kemudian namanya manusia hidup di dunia itu tidak bisa terhindar dari yang namanya musibah. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Ya, namanya kita menyebutnya sebagai musibah, ada juga atau kita menyebutnya kiamat kecil dan kiamat besar gitu ya. Kita menganggap bahwa kiamat kecil itu adalah musibah itu adalah bagian dari kiamat kecil. Apa sebenarnya itu musibah? Manusia dalam hidupnya tidak bisa menghindari yang namanya musibah dan pasti akan mengalami ini ya, mengalami entah itu kecil, sedang, besar, manusia akan mengalami yang namanya musibah. Musibah ini merupakan pengalaman yang dirasakan tidak menyenangkan dan sifatnya adalah merugikan. Ya. Tapi itu harus dijalani. Nah, dan tidak terhindarkan. Jadi bagaimana kita untuk menghadapinya? Ya, jadi kita tidak bisa menghindarkan, ya sudah. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita untuk mengelolanya ini, mengelola perasaan kita, mengelola hati kita, ya, agar musibah yang datang itu bisa memberikan sebuah tetap saja kita menemukan blessing in disguise gitu ya istilahnya. Kita bisa menemukan makna-makna yang mendalam, kita bisa menemukan hal-hal baik di balik musibah ya. Kalau orang Jawa itu kan pasti ketika terkena musibah tetap bilang alhamdulillahnya ya saya masih walaupun saya misalnya kecelakaan saya masih diberi kesehatan, saya masih diberi kesembuhan ya. Jadi selalu ada alhamdulillahnya gitu ya untuk setiap musibah ya. Itu sebenarnya adalah sebuah sikap yang baik, sebuah sikap optimisme sebagai sebuah sikap yang memandang sesuatu itu secara lebih positif psikologi gitu ya. Apa itu penyebab musibah? Nah, penyebab musibah itu ada yang secara langsung maupun tidak langsung dari perbuatan manusia ya. Jadi kalau menurut agama ini juga ada istilahnya adalah pembalasan atau karma ya. Ada sesuatu yang terkait dengan takdir atau ketentuan Tuhan ya. Nah, kalau musibah itu secara karma ini terjadi karena perbuatan manusia ya. Misalnya manusia memiliki ego yang tinggi, memiliki keinginan yang tinggi untuk memiliki misalnya sekarang jumlah manusia kan semakin banyak. Kemudian tata ruang sudah tidak memungkinkan lagi untuk membuat perumahan. Akhirnya yang harusnya itu adalah hutan kota atau yang harusnya itu untuk daerah resapan atau itu sebagai daerah untuk lumbung oksigen ini kemudian ya dibabat habis untuk diganti perumahan, perkantoran dan sebagainya. Akibatnya ketika hujan berlebihan menyebabkan banjir. Nah, itu contoh bagaimana musibah yang terjadi karena ulah tangan manusia itu sendiri ya tidak mampu menjaga alam dengan baik, tidak mampu bersikap adil terhadap lingkungan seperti itu. Sehingga ini kemudian terjadi musibah yang disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Tetapi ada juga musibah sebagai ujian dari Tuhan ya. Misalnya kita sudah hati-hati berjalan di pinggir jalan, sudah berjalan di trotoar, taunya ada kendaraan karena orangnya ngantuk, nabrak kena kita misalnya. Nah, itu adalah dilihat sebagai ujian dari Tuhan bahwa apapun yang terjadi pada manusia itu tidak lepas dari takdir Tuhan dan entah itu takdir baik ataupun takdir buruk dan semuanya itu pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Nah, ini keyakinan dari segi agama seperti ini. Nah, kalau seorang
ahli ya, Erich Fromm ini dia juga seorang filsuf, dia juga seorang psikolog gitu ya, mengatakan bahwa rasa kedekatan yang mendalam ini akan berubah menjadi rasa cinta ya. Pernah merasakan ini ya? Jadi cinta karena tadinya apa ya, sering berhubungan, sering berkomunikasi ya, lama-lama muncullah benih-benih cinta gitu ya. Nah, kedekatan yang mendalam menunjukkan rasa cinta nih. Contohnya ya mungkin kalian hubungan dengan kekasihnya, atau yang paling nyata terlihat itu adalah di dalam keluarga ya. Karena kita kan keluarga hidupnya sehari-hari bersama seperti itu ya. Akhirnya dekat sekali gitu kan, dekat sekali, kalau nggak ada dicari gitu, lu kemana ini ya adik, kemana ini kakak, dan gitu. Kemudian ini akan menunjukkan rasa cinta. Nah, semakin tinggi dan mendalam rasa cinta kita, maka akan semakin berat derita yang dialami apabila kehilangan yang ia cintai itu. Nah, jadi kalau kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai, tentu akan semakin berat ya. Contohnya kita sangat sayang banget sama handphone kita. Ya, kita membelinya karena kita membelinya dengan nabung sendiri misalnya, kita sangat cinta sekali, tiba-tiba kehilangan. Nah, tentu itu akan kehilangan yang sangat mendalam dibanding misalnya kamu dapat hadiah jalan sehat gitu ya, dapat hadiah HP juga, sama-sama dapat hadiah handphone juga gitu ya. Tapi karena kamu mendapatkannya itu tidak dengan penuh perjuangan gitu ya, lebih kepada lucky, keberuntungan, maka ketika kehilangan tidak akan semendalam ketika kehilangan handphone yang kamu dapatkan dengan cara kamu nabung sendiri ya, karena kedekatannya berbeda, ikatan emosionalnya berbeda gitu ya. Jadi dalam manusia, hubungan manusia ini ketika memiliki kedekatan dan rasa cinta yang mendalam, maka kehilangan itu akan mengakibatkan semakin berat ya. Ketika semakin dekat kehilangan, maka akan semakin berat ya. Jadi yang pernah punya pengalaman semakin berat kehilangan seseorang, nah mungkin ya karena dia semakin dekat di dalam hati kita. Nah, menurut pendekatan psikologi agama, bahwa derita batin yang dialami akibat musibah ini terkait dengan tingkat keberagamaan. Ya, jadi ini kita lihat bagaimana contoh musibah yang terjadi, banjir, gunung meletus, gitu ya. Ini adalah kalau gunung meletus itu kan bukan akibat perbuatan manusia ya, tapi memang dia adalah sesuatu yang alamiah terjadi. Kita menyebutnya sebagai takdir. Tapi kalau banjir seperti ini, nah ini bisa dibilang bahwa pasti ada campur tangan manusia sehingga terjadi hal yang seperti itu. Nah, kita lihat bahwa kalau udah banjir seperti ini, atau mungkin sebuah kejadian seperti halnya tsunami di Aceh ya di tahun 2005, itu kan sesuatu yang sangat shocking gitu ya, bahwa kerusakannya sangat luar biasa. Ini salah satunya adalah karena ulah manusia. Nah, bagi mereka yang memiliki keyakinan mendalam terhadap suatu ajaran agama, maka akan lebih mudah ketika mereka harus menguasai gejolak-gejolak batin yang diakibatkan ketika mereka mengalami musibah gitu ya. Nah, bagi banyak orang, agama ini juga menjadi pilihan untuk mengatasi konflik yang ada di dalam diri kita ketika kita mengalami derita batin gitu ya karena musibah ini, sehingga kita merasa lebih tentram dan lebih tabah untuk menghadapi. Ya, kita merasa bahwa apa yang terjadi ini ujian kok dari Tuhan. Ya, walaupun kita misalnya contohnya nih ya, banjir ini, itu memang harus diakui itu adalah sebagian besar dari ulah manusia gitu ya. Tetapi kita juga menganggap bahwa itu adalah ujian yang Allah berikan gitu ya. Sehingga ini adalah bukti saya makhluk yang disayang oleh Allah dan saya harus tabah menjalani ini. Keyakinan akan Tuhan akan memberikan rasa damai karena Tuhan ini dianggap mampu memberikan perlindungan dan pertolongan. Jadi ketika dia masih selamat walaupun harta bendanya mungkin hilang dan rusak karena terbawa arus banjir, tetapi dia menganggap bahwa saya masih diberi keselamatan, saya masih diberi kesempatan untuk hidup, itu adalah sesuatu anugerah ya, itu adalah pertolongan dari Allah ya. Jadi kita juga sering mendengar kisah-kisah amazing ya, kisah-kisah yang mungkin sulit dinalar, misalnya dia terbawa banjir tapi yang arus deras tapi dia masih tetap selamat seperti itu ya. Karena dia yakin bahwa itu adalah perlindungan dan pertolongan. Saya juga pernah mengalami musibah, mengalami kecelakaan, masuk ke dalam jurang, but I'm fine ya.
dan saya yakin sekali bahwa itu adalah pertolongan Allah kepada saya gitu ya, karena kalau dinalar itu kayaknya saya nggak mungkin selamat deh ya, tapi benar-benar tidak ada luka sedikit pun gitu ya. Jadi ketika membuat materi ini itu juga saya kemudian menjadi merefleksikan kembali apa yang telah terjadi pada diri saya, bahwa apa yang saya alami itu sangat tidak masuk akal ketika saya selamat seperti itu. Tapi itulah yang terjadi. Jadi saya yakin sekali bahwa ada kuasa Tuhan di sana, bahwa takdir baik ya, walaupun takdir itu kemudian mobil saya hancur, benar-benar hancur, tapi saya selamat tanpa luka sedikit pun itu sesuatu yang amazing gitu ya. Nah, kita juga meyakini bahwa fungsi agama itu adalah sebagai penyelamat ya dalam kondisi ketidakberdayaan, maka yang bermain adalah psikologis kita ya. Jadi psikologis kita di mana diliputi oleh nilai-nilai dalam ajaran agama ini akan mampu membantu menenteramkan goncangan batin dengan kita kembali kepada tuntunan agama. Dan agama itu kan membuat kita menjadi lebih tentram karena ajaran-ajaran agama itu adalah ajaran kasih sayang. Jadi kalau orang bertindak anarkis atas nama agama, wait, tunggu dulu ya. Benarkah seperti itu? Tidak ada agama yang mengajarkan untuk kita boleh menyakiti. Tidak ada ajaran agama apapun yang mengatakan kita itu boleh untuk merusak seperti itu ya. Jadi semua agama apapun itu mengajarkan kasih sayang ya. Tidak hanya di Islam saja, semuanya itu mengajarkan mengenai kasih sayang gitu. Jadi kasih sayang ini, tuntunan-tuntunan ini akan membuat kita menjadi memiliki mental yang lebih stabil. Kemudian manusia disadarkan bahwa Tuhan adalah pemilik mutlak atas segalanya. Jadi apapun yang kita kehilangan itu adalah semua sudah menjadi ketentuan dari Allah ya. Dan kemudian ada penghiburan lainnya adalah bahwa tentu Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik dan kita harus percaya itu ya. Percaya bahwa Allah akan menggantikannya dengan baik. Ketika kita mengalami kesedihan, kekecewaan, misalnya nih putus sama pacarnya, padahal udah sayang banget, udah cinta banget kayak gitu ya, udah bucin banget gitu. Ternyata putus gitu ya. Yakinlah bahwa kita akan dipertemukan dengan orang yang lebih baik. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang lebih menenteramkan jiwa kita gitu ya. Jadi mungkin it's just about time gitu. Ini hanya masalah waktu gitu. Nah, kita sebagai orang yang mengalami musibah juga bisa melakukan telaah ya. Apakah ini akibat perbuatan saya atau memang takdir dari Tuhan. Tetapi apapun itu pasti kita punya keyakinan ya bahwa yang terjadi adalah yang terbaik ya, dan ini adalah bisa menyadarkan kita akan kesalahan masa lalu. Oh iya ya, dulu saya banyak berbuat hal-hal yang kurang baik ya, berarti ini saya disadarkan bahwa saya kedepannya harus lebih bisa baik lagi. Jadi misalnya banjir seperti ini, oh ya berarti kita tuh harus benar-benar menjaga lingkungan nih ya, jadi jangan membuat kerusakan lagi ya. Kita mengembalikan apa yang sudah kita ambil ya, menebang pohon kembalikan dengan menanam pohon kembali misalnya. Nah, kematian ya. Jadi kehidupan setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya mati ya. Itu adalah sebuah kepastian ya. Bahkan kepastian ini disampaikan juga di dalam ayat Al-Qur'an gitu ya. Bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian kemudian dikaitkan dengan bagaimana kehidupan setelah kematian ya, bahwa ada keyakinan kehidupan yang lebih kekal abadi setelah kematian, dan bahkan keyakinan ini sudah ada dalam sejak di zaman kuno gitu ya. Ya, jadi bukan hanya di dalam kepercayaan bahwa adanya kehidupan setelah kematian, itu bukan hanya di dalam Islam saja, tetapi juga sudah ada sejak zaman kepercayaan kuno. Ya, misalnya di Mesir kuno kita lihat bahwa mereka percaya nanti kematian di dunia ini nanti kehidupannya di akhirat itu nanti akan ada. Ya, dibuktikan dengan adanya mumi. Ya, kalian pernah melihat ya, mumi yang apa namanya? Fisiknya itu diawetkan, kemudian ketika dikubur itu disertai dengan barang-barang kesukaannya, harta benda, makanya banyak sekali pencurian mumi ya, karena di sana banyak terdapat benda berharganya seperti itu.
Ya, mereka yakin kenapa? Ini adalah bekal mereka untuk kehidupan kelak ya. Jadi kalau misalnya yang mati adalah raja-raja seperti itu, mereka kan punya banyak harta ya. Bahkan dulu di zaman kepercayaan kuno itu ketika seorang raja mati, maka asistennya atau ajudan yang terpercayanya itu harus ikut mati juga gitu ya. Karena apa? Karena untuk mendampingi si raja ini nanti di kehidupan akhirat seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa itu kepercayaan adanya kehidupan setelah kematian itu bukan hanya di agama-agama kekinian saja gitu ya. Tapi kepercayaan kuno pun seperti itu ya. Misalnya di dalam eh, agama-agama yang lain pun juga ada seperti itu ya. Misalnya di Tionghoa itu kita melihat ada perayaan Imlek. Nah, ini di sini peringatan akan